timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Perserikatan. Maka saya pada kesempatan ini berpesan, ada beberapa hal yang perlu kita catat dan dijadikan spirit motivasi kita untuk berbuat, untuk melakukan sebuah aktivitas gerakan kita sebagai kader Perserikatan Muhammadiyah. Pertama, ketika kita sudah berikrar menjadi seorang pimpinan, berikrar menjadi warga Perserikatan Muhammadiyah, senantiasa kita harus satu, menggerakkan. Kenapa? Karena Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan. Kita tidak boleh berhenti, terus bergerak dan senantiasa menggerakkan seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah, dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada pimpinan ranting Muhammadiyah. Yang kedua, karena kita adalah organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi tajdid, yang dimana organisasi senantiasa selalu melakukan perubahan dan pembaruan, maka kita senantiasa selalu memperbaharui berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, serta kehidupan masyarakat lainnya. Maka kita senantiasa harus melakukan pembaharuan dan selalu memperbaharui. Tidak boleh kita ketinggalan zaman, sekalipun disrupsi teknologi, berbagai aspek kita kena, namun gerakan kita sebagai organisasi yang senantiasa memperbaharui harus melakukan pembaharuan tanpa ada sekat batas ruang dan waktu. Yang ketiga, kita memiliki organisasi yang cukup besar hingga sampai ke belahan dunia, bahkan kurang lebih 40 negara di luar Indonesia telah berdiri di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Itu adalah bukti nyata peradaban dibangun oleh Muhammadiyah. Maka yang ketiga, kita senantiasa harus selalu mencerahkan dimanapun kita hadir, dimanapun kita berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kita harus menjadi sosok pencerah dan mencerahkan umat seluruh yang ada di muka bumi ini. Itu yang ketiga. Kenapa? Karena memang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, sosok para pemimpin dan pemimpin Muhammadiyah adalah sosok-sosok sang pencerah. Maka senantiasa kita harus mencerahkan. Kemudian yang keempat, pesan yang keempat kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah, senantiasa kita harus selalu melakukan pemberdayaan. Kenapa? Karena lahirnya Muhammadiyah, hadirnya Muhammadiyah di tengah masyarakat bukan sekedar hadir organisasi, melainkan harus mampu memberdayakan. Dengan teologi Al-Ma'un yang digagas menjadi trademark Muhammadiyah, di situ ada nilai-nilai keagamaan, tauhid dan akidah yang memberdayakan. Kenapa? Karena jika kita tidak memberdayakan, kita tidak membantu kaum miskin dan duafa, maka kita telah mendustakan agama. Maka tidak aneh ketika pendidikan, sosial, layanan kesehatan, layanan masyarakat, serta ada panti asuhan dan bagi jobo, itu bukti teologi Al-Ma'un, bukti kita senantiasa membantu dan memberdayakan mereka supaya mereka keluar daripada ketidakmampuan dan keduafaan. Itu adalah sebagai bukti bahwa Muhammadiyah hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi seorang pemberdayaan dan senantiasa memberdayakan. Setelah itu tidak boleh kita berhenti. Kenapa? Karena tidak cukup kita memberdayakan, melainkan kita hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar kita dapat pengetahuan dan kemudian memberdayakan, melainkan juga berupaya sekeras mungkin untuk mensejahterakan. Terlebih tema hari ini adalah Muhammadiyah yang ke-113, yaitu memajukan kesejahteraan bangsa. Artinya setelah kita memberdayakan dan masyarakat berdaya, maka kita harus mensejahterakan. Baik mensejahterakan pada diri kita sebagai orang muslim dan hamba Allah, melainkan mensejahterakan orang lain, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya, harus kita sejahterakan. Itu adalah sebagai bukti wujud kita menjadi seorang khalifah bil ard yang telah diamanahkan melalui Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian setelah itu kita tidak boleh juga berhenti hanya sekedar mensejahterakan kepuasan batini dan kepuasan jasadi, melainkan kita juga harus memajukan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah kontinuitasnya berlanjut, tidak akan ada sustainability, tidak akan ada keberlanjutan ketika sebuah dinamika sosial kemasyarakatan tidak dimajukan. Maka Muhammadiyah dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, kemudian cabang hingga rantai sampai pada jamaah, bagaimana kita harus memajukan. Setelah kita
mensejahterakan kita harus memajukan, baik memajukan aktivitas sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan dan seluruh aktivitas lainnya. Maka kita tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena itu adalah napas kita selama kita hidup, tidak boleh kita berhenti. Maka memajukan tidak ada kata alasan untuk tidak memajukan. Kenapa? Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang termaju di muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa yang saya pesankan kepada Bapak Ibu seluruh Wakil Persyarikatan Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bogor, termasuk di dalamnya para pimpinan Ortom. Anda tidak boleh berdiam diri. Kita pada hari ini telah diuji warga masyarakat, sahabat saudara kita di tanah Sumatera dan Aceh. Mereka sedang pilu, sedang menikmati musibah dan bencana yang diberikan oleh Allah. Tapi ada pelajaran, ada ibrah yang kita jadikan petik sebuah pelajaran. Kenapa itu terjadi? Itu ada sesuatu yang diperingatkan kepada umat manusia. Saya sebagai pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang membidangi lingkungan hidup dan selalu menggerakkan tentang menjaga lingkungan dan gerakan hijau, penting dicatat pada kesempatan hari ini dan menjadi sebuah prioritas utama, karena itu akan terjadi setiap kapanpun dan generasi manapun. Jika umat manusia, warga perserikatan tidak peduli lingkungan dan tidak ada gerakan jihad hijau, maka bencana akan datang dan selalu datang menghampiri kita. Kenapa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah telah memperbaikinya. Konsekuensi Allah melarang haram hukumnya kita tidak menjaga lingkungan. Maka perlu kita harus melakukan gerakan hijau dan selalu menjaga bagaimana sampah-sampah tidak berserakan. Saat ini momentum banyak orang, jangan sampai ada sampah yang berserakan. Kenapa? Karena itu bukti kita tidak menjaga lingkungan. Itu amanat yang paling akhir saya sampaikan. Kenapa? Hari ini bencana itu bukan sekedar bencana, melainkan sebuah peringatan konsekuensi dari perbuatan tangan-tangan manusia yang serakah, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga Allah telah memberikan sebuah pelajaran kepada manusia yang hari ini, yang saat ini santai-santai dan tertawa. Kita masih bisa tertawa. Mereka saat ini sedang merasakan dirinya bagaimana bencana. Ratusan orang entah di mana belum ditemukan. Ratusan orang telah meregang nyawa. Bahkan informasi lain ada sampai 1000-an lebih. Itu kita